Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah gereja dan jemaat-jemaat yang sedang mengikuti secara streaming dari domisili masing-masing, apakah di rumah, di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam segala ruang dan waktu. Tempat dimanapun kita berada sekarang ini, Tuhan hadir dalam hidup kita ketika kita benar-benar memberikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Beribadah bersama-sama, khususnya sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa supaya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan suasana, dengan situasi di sekeliling kita yang menjadikan kebenaran itu tertanam dalam hidup kita, dan bahkan semua halangan-halangan di sekitar kita, disengaja atau tidak disengaja, kita boleh singkirkan semuanya itu. Mari kita berdoa meminta pertolongan kuasa Roh Kudus. Ya Allah yang kekal, Allah pencipta langit, bumi, bahkan segala isinya. Bahkan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya kecuali manusia dengan menggunakan firman. Engkau Allah berfirman, maka semuanya jadi. Kami bersyukur karena Engkaulah firman Tuhan yang sesungguhnya sebenarnya dalam hidup kami, yang saat ini kami akan pelajari, kami akan selidiki untuk dipahami, selanjutnya dilakukan dalam keberadaan hidup kami setiap saat, setiap waktu. Kami menyadari dan mengakui bahwa kami tidak lebih daripada orang-orang yang ada di bawah kolong langit ini, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Tetapi karena kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang menjadikan kami spesial saat ini, kami pun berdoa dan memohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami yang lemah, Engkau kuatkan. Kami yang terbatas, berikan kemampuan. Kami yang kekurangan akal, kekurangan hikmat, Tuhan penuhi kami dengan hikmat, marifat daripada Tuhan. Kami yang merasa banyak kurang dan salah, Tuhan, Engkau beranikan kami untuk masuk ke ruangan-Mu yang maha suci. Karena firman Tuhan sudah menyingkapkan kepada kami bahwa tabir bait Allah telah terbuka, telah terbelah dua. Itu artinya kami punya kesempatan, peluang, punya hak istimewa untuk langsung berkomunikasi dengan Engkau sebagai Tuhan kami dan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami sungguh menyadari segala kapasitas yang kami punya sekarang ini. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, dalam segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami, Tuhan sempurnakan dengan urapan-Mu ya Roh Kudus. Kami tahu satu hal di tangan Tuhan, jika Engkau bekerja dalam hidup kami, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Asalkan hati kami, asalkan pikiran kami, asalkan hidup kami benar-benar ditujukan, diarahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sanalah berkat-berkat tercurah berlimpah-limpah. Kami melihat kuasa Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Waktu ini adalah waktunya Tuhan. Oleh karena itu, segala kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan yang mencoba menghalang-halangi kerinduan kami untuk belajar firman Tuhan, apakah di rumah ini, di bait-Mu yang kudus ini, apakah di tempat di mana jemaat-jemaat kami sedang beribadah bersama dengan kami secara streaming,
kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mempunyai otoritas tertinggi di sorga dan di bumi. Kami patahkan segala kuasa-kuasa itu. Apakah itu kuasa-kuasa penguasa angkasa setan iblis? Apakah itu kuasa-kuasa sistem di bawah kolong langit ini? Kami punya hak di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk menolak dan mematahkan semuanya itu. Dan kami punya hak juga untuk menggunakan segala kapasitas kami untuk hidup dalam segala kebenaran-Mu. Ketika Roh Kudus-Mu bekerja secara ajaib dalam hidup kami, ini menjadi waktu Tuhan yang terbaik. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini dengan urapan-Mu ya Roh Kudus, menjadi Allah Tuhan yang kuat, tajam, tangguh, terpercaya di tangan Tuhan untuk menyampaikan, menyingkapkan firman-Mu, sehingga tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami akan diberkati berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua. Ia akan sampai kepada sendi-sendi hidup kami yang tidak dapat dihalangi oleh apapun. Dan dia akan masuk ke dalam hidup kami dan menjadikan kami orang-orang yang terberkati dengan kebenaran-Mu. Dengar, sempurnakan doa kami. Kami serahkan waktu kami membaca, merenungkan firman Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab sebagaimana penuntun di KGPM dalam firman hidup dan kerja terdapat dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama. Saya bacakan ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap, dan ayat 12 kita akan bacakan bersama-sama. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena banyak orang itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka merentangkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Sama-sama. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Haleluya. Mengucap syukur kita ada waktu bersama lagi untuk beribadah di hari Minggu 30 Januari. Sebagaimana pada umumnya di daerah tertentu, khususnya di Sulawesi Utara dan mungkin sekitarnya, dengan kebiasaan merayakan minggu terakhir di minggu pertama di setiap tahun. Atau kalau di Manado katakanlah seperti ini disebut hari kuncikan. Memang tidak di semua daerah melakukan ini, khusus ini di Minahasa, Manado, dan sekitarnya. Saya kurang tahu persis sejarahnya, kenapa sampai disebut seharusnya hari terakhir di bulan pertama di tahun itu disebut tahun minggu atau hari kuncikan. Dan biasanya kalau di Manado, hari ini adalah hari yang paling meriah. Suatu saat nanti Pak Palal dan Ibu Mami, ya kita doakan sehat-sehat, bisa melihat Manado. Khususnya kuncikan namanya. Ini hari yang paling ramai di Manado. Kan keluar laki-laki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki. Tujuannya supaya bergembira hari ini. Ramai. Jadi hari ini adalah hari yang paling ramai di Manado. Berbeda dengan hari Natal dan Tahun Baru. Di hari atau Minggu Kuncikan namanya. Mungkin suasana pandemi akan menjadi berbeda, tapi tetap saja orang akan merayakan hari ini sebagai hari menutup tahun. Seharusnya tanggal 31 Januari, 31 Desember, tapi hari inilah yang disebut kunci tahun. Kita membaca satu bagian firman Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan kunci tahun. Tetapi ada soundnya, ada bunyinya. Di tema tadi, sebagaimana tema yang diberikan di firman hidup dan kerja, berpengharapan dalam iman. Sepertinya ada pernyataan-pernyataan kita akan berhadapan dengan tahun yang panjang yang kita akan lalui hanya dengan iman, tetapi harus berpengharapan. Atau saya boleh definisikan kata berpengharapan itu dengan kata kreativitas. Itu lebih tepat. Saya kutip ya, ini saya mengutip juga dari Mbah Google. Di Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google, tinggal menggunakan suara. Dan kita sebut apa yang kita mau, dan dia akan keluarkan apa yang kita inginkan. Kreativitas. Yang saya bahasakan lain kata berpengharapan itu. Secara sederhana
kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Artinya, bagaimana seseorang menggunakan daya imajinasinya dan sejumlah kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide atau gagasan orang lain serta lingkungan. Itu definisi dari kreativitas. Kemampuan untuk mencipta. Kita sudah memahami bahwa yang mencipta itu hanya satu, yaitu Tuhan. Manusia tidak pernah mencipta. Yang namanya mencipta, dari tidak ada menjadi ada. Tapi bahasa yang kerennya sekarang kreativitas, berkreasi, menggunakan apa yang sudah ada, kemudian kita maksimalkan itu dalam hidup kita. Yang artinya tadi, bagaimana seorang menggunakan daya imajinasinya dan sejumlah kemungkinan yang diperoleh karena interaksi dengan ide, gagasan orang lain serta lingkungan. Suatu kreativitas dapat mewujudkan ide cemerlang yang belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh sebagian besar orang. Kemampuan ini dapat berguna untuk banyak hal, salah satunya untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Tadi doa di konsistori, Pak Teo berdoa, saya masih ingat satu kata yang digunakan Pak Teo dalam berdoa, solusi. Ya, ada kata solusi tadi. Tuhan memberi solusi. Salah satunya untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Solusi. Itu kata kreativitas. Bapak Ibu bisa ke Mbah Google, kemudian kata ini, kemudian sebutkan, dia akan keluarkan kata persis seperti apa yang saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Iman membangun kreativitas, berpengharapan yang saya hubungkan tadi dengan kreativitas. Iman membangun kreativitas. Mungkin kita bertanya, kembali bertanya, terus bertanya. Bagaimana caranya iman kita membangun kreativitas? Atau mungkin kita bisa menggunakan pertanyaan lain. Buktinya apa? Bahwa iman membangun kreativitas. Kita bisa melihat bagian ini dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat ini sering kita bacakan, bahkan ada di dua Injil yang lain, Matius 9 ayat 1 sampai 8 dan Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Iman membangun kreativitas atau berpengharapan dalam iman. Buktinya apa? Atau bagaimana caranya? Iman membangun kreativitas. Atau apakah buktinya? Bahwa iman membangun kreativitas. Pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Caranya iman membangun kreativitas. Caranya atau buktinya bahwa iman membangun kreativitas. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bukti yang pertama atau cara yang pertama, berpengharapan dalam iman atau iman
membangun kreativitas, kita harus menggunakan peluang atau momentum. Iman yang kreatif. Iman membangun kreativitas. Berpengharapan di dalam iman. Kita baca ayat 1 sampai ayat 3 tadi, kita harus menggunakan peluang atau momentum. Di ayat yang pertama kalau kita baca perlahan-lahan lagi, ternyata ini kedatangan Yesus bukan yang pertama kali ke Kapernaum. Di situ dituliskan oleh Markus, sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Jadi Yesus sudah pernah datang pertama, atau mungkin sebelumnya dia sudah pernah datang ke Kapernaum. Dan ini kedatangan yang spesial. Kenapa menjadi spesial? Karena kedatangan Kristus kali ini digunakan kesempatan atau peluang atau momentum ini oleh orang-orang untuk dekat dengan Yesus. Yesus datang lagi ke Kapernaum, kemudian di ujung ayat 1 tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Menjadi heboh bahwa Yesus ada di Kapernaum. Tidak biasanya orang berkumpul mengurumuni dia kalau dia ada di rumah. Biasanya dia ada di pinggir pantai, dia ada di bukit, dia sedang mengajar, kemudian orang berkerumun. Tetapi ini adalah kunjungan yang spesial Yesus ke Kapernaum, ada di rumah. Tetapi orang-orang di Kapernaum menggunakan kesempatan itu, menggunakan peluang itu, menggunakan momentum itu yang tidak biasa. Iman membangun kreativitas. Mungkin kita berpikir untuk lebih maksimal, untuk lebih efektif, selalu ada berhubungan dengan bait Allah atau gereja. Itu cara berpikir orang Asia. Gereja menjadi sentral, atau di bahasa misiologi namanya sentripetal, mengarah kepada satu titik sentral untuk memuliakan Tuhan. Bahasa misiologi yang lain namanya sentrifugal. Dari satu titik kemudian dia menyebar ke titik-titik yang ada di sekitarnya. Tetapi ini setelah kabar itu tersiar bahwa Yesus ada di rumah, di salah satu rumah di Kapernaum, tidak disebutkan di sini rumah milik siapa. Orang-orang itu untuk kali ini menggunakan kesempatan itu, menggunakan peluang itu, menggunakan momentum yang tepat dan yang baik itu untuk datang kepada Tuhan. Terjadi karena apa? Berbeda dengan waktu sebelumnya, peristiwa sebelumnya. Kenapa tidak menggunakan waktu sebelumnya? Kenapa harus waktu ini? Sehingga mereka harus berbondong-bondong datang menemui Yesus di tempat yang tidak tepat seharusnya. Karena iman. Karena punya iman. Karena mereka percaya. Sekali lagi sekarang mereka sudah percaya kepada Yesus yang bukan orang biasa. Kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Yesus mengajar, kemudian Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus mengajar, kemudian Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus dan banyak orang yang lain. Sekarang ketika Yesus datang ke Kapernaum, itu sudah menjadi berita yang besar. Bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia bukan hanya guru. Dia bukan hanya pengajar. Tetapi dia juga punya otoritas, punya kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nanti kita belajar berikutnya.
Yesus mengembalikan lagi kepada pernyataan-pernyataan orang Yahudi tentang anak manusia. Yang dipercaya mereka oleh orang Yahudi, anak manusia itu sebenarnya Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Allah yang akan menyelamatkan mereka. Allah yang akan dekat dengan mereka, tapi mereka tidak akan mengalami kematian secara fisik. Mereka percaya sekarang bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar pengajar yang baik, yang hebat, tapi dia ini adalah Allah yang punya kuasa. Menggunakan peluang, momentum, kesempatan tidak datang dua kali. Kalau Bapak Ibu belajar pelajaran-pelajaran, kalau tidak salah fisika ya itu. Momentum itu cuma datang sekali, kemudian dia lewat. Tidak lewat dua kali momentum itu. Dan orang-orang di Kapernaum ini menggunakan momentum ini. Momentum yang pertama mereka sudah lewatkan, dan ini momentum yang kedua. Yesus datang. Tidak dalam rangka mengajar. Dia datang dalam satu rumah, tapi mereka berbondong-bondong karena ini adalah momentum. Menggunakan momentum. Tidak menyia-nyiakan momentum. Ketika diberi, ketika momentum lewat, gunakanlah momentum itu. Momentum tidak lewat dua kali. Hampir mirip dengan kata kronos. Kronos tidak lewat dua kali. Waktu terus bergulir dan dia tidak pernah mundur satu detik pun. Ketika kita mengabaikan, menyia-nyiakan momentum, ketika kita mengabaikan kronos itu, kita tinggal tunggu kronos berikutnya. Kita tinggal tunggu momentum berikutnya. Momentum yang sudah ada, waktu yang sudah ada, kesempatan yang sudah ada, peluang yang sudah ada akan bergeser, bergerak seiring dengan waktu yang bergulir. Tidak akan diulang dua kali kronos itu. Tidak pernah diulang dua kali momentum itu. Sekali dia lewat dan lewat berikutnya, ya momentum berikutnya. Kita baca di ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini. Orang-orang di Kapernaum ini menggunakan momentum itu. Di ayat 2 dan ayat yang ketiga, kesempatan kita lihat di sini. Menggunakan kesempatan itu tergambar di ayat 2 dan ayat 3. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Momentum itu datang dan orang-orang ini menggunakan kesempatan, termasuk orang-orang di sekitar seorang yang lumpuh ini. Nanti kita baca selanjutnya. Yesus tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang menggotong itu, tapi Yesus berkomunikasi dengan orang yang digotong oleh 4 orang itu. Iman membangun kreativitas. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi ketika kita punya iman, ada saja orang-orang yang akan menolong kita. Ketika kita punya kerinduan, ketika kita punya keinginan yang besar, ada saja orang-orang di sekitar orang lumpuh ini yang akan menolong dia. Bukan hanya itu, kita teruskan di ayat yang keempat, bukti yang kedua atau cara yang kedua. Iman membangun kreativitas, bukan hanya menggunakan momentum, bukan hanya menggunakan peluang, tetapi menggunakan gagasan atau ide yang kreatif. Ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya,
Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Gagasan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Mereka pikir mungkin ketika mau datang kepada Yesus, mereka akan diberi akses, diberi jalan karena ada orang lumpuh, apalagi digotong oleh 4 orang. Tetapi ini tidak, orang banyak tidak bisa dilewati orang banyak itu oleh 4 orang ini. Tapi kembali lagi, iman membangun kreativitas, berpengharapan dalam iman. Kalau jalannya seakan-akan tidak bisa dilalui, Tuhan kasih cara, Tuhan kasih gagasan, Tuhan kasih ide kepada kita supaya kita tidak putus asa. Sekali lagi kata yang dibuat oleh Pak Theo tadi, Tuhan kasih kita kemampuan untuk mencari solusi, atau Tuhan memberikan solusi kepada kita menggunakan gagasan atau ide yang kreatif. Iman yang membangun kreativitas, berpengharapan di dalam iman. Seakan-akan jalan kita itu menjadi buntu, seakan-akan jalan kita terhimpit, menyempit. Tetapi tidak kehilangan gagasan, tidak kehilangan ide yang kreatif. Kali lagi, hanya orang yang bergagasan, berwawasan, punya ide yang luas, yang banyak, yang melihat itu dari skop yang besar. Tidak melihat dari skop yang kecil. Melihat lebih luas lagi, berpengalaman banyak sehingga tidak kekurangan gagasan, tidak kekurangan ide yang kreatif. Menggunakan gagasan, menggunakan cara yang lebih baik. Iman membangun kreativitas. Ketika kita punya iman, ketika kita percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu bukan hanya guru, tapi Yesus itu adalah juru selamat, maka di sanalah akan bangkit keyakinan-keyakinan kita bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Yang pertama, caranya apa? Gunakan momentum itu. Kalau Tuhan kasih momentum, tangkap momentum itu. Kalau Tuhan kasih momentum, kerjakan momentum itu. Jangan sia-siakan momentum itu. Kalau lewat momentum itu, tangkap momentum itu. Peluang-peluang yang Tuhan kasih kepada kita, kita harus cepat menangkapnya. Seperti bahasa-bahasa anak-anak milenial sekarang. Tell me. Dulu saya, apa sih tell me itu? Ternyata telat mikir. Udah lewat, oh gitu. Kita punya kemampuan untuk melihat bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah peluang, ini adalah momentum dalam hidup kita. Yang kedua, cara yang kedua atau bukti yang kedua, bahwa iman membangun kreativitas atau berpengharapan dalam iman akan menjadikan hidup kita ini menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan. Kita harus menggunakan gagasan atau ide yang kreatif. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, perhatikan ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Menggunakan gagasan yang kreatif, menggunakan ide yang kreatif. Yesus tidak menyia-nyiakan orang yang terus berusaha, tidak patah semangat, tidak putus asa. Yesus akan menghargai setiap usaha orang. Dia katakan di ayat yang kelima, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tidak kepada 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, tapi kepada seorang yang lumpuh ini.
Iman dari seorang yang lumpuh ini, orang yang tak berdaya sebenarnya, orang yang tidak punya akses untuk langsung datang dekat dengan Yesus. Tetapi ketika dia punya iman, berpengharapan dalam iman, peluang momentum yang sulit itu digunakan. Ketika dia berpengharapan dalam iman, gagasan-gagasan yang kelihatannya tidak mudah untuk didapatkan, ada ide gagasan yang sepertinya dikasih kepada kita. Mereka diperhatikan oleh Yesus. Orang yang lumpuh ini bukan hanya sakitnya, tetapi dikatakan ayat yang kelima, dosamu sudah diampuni. Nanti kita melihat di ayat yang keenam dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12, di bukti yang ketiga ini atau cara yang ketiga ini, ternyata inilah yang menjadi komentar yang luas. Di situ ternyata yang hadir bukan hanya orang-orang biasa. Kalau kita baca ayat yang ke-6, di sana ada ahli Taurat, duduk beberapa ahli Taurat yang tahu persis, yang dapat mengampuni dosa itu. Bukan orang, bukan manusia, bukan guru yang hebat. Yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah. Tetapi kenapa? Yesus katakan di ayat yang kelima, dosamu sudah diampuni. Yang ketiga, kita harus menggunakan anugerah Allah secara bertanggung jawab. Kenapa saya katakan menggunakan anugerah Allah secara bertanggung jawab adalah cara yang ketiga. Iman membangun kreativitas. Cara yang ketiga, berpengharapan dalam iman. Kenapa menggunakan anugerah Allah secara bertanggung jawab? Karena sekali lagi, diskusi ini adalah diskusi yang sudah dibicarakan panjang lebar oleh orang Israel kurang lebih 800 tahun sebelum Kristus datang. Nah, di sini kita boleh bertemu lagi dengan almarhum yang sudah pulang, yang suka sekali berdiskusi masalah-masalah ini. Orang Israel, orang Yahudi sudah punya konsep itu. 800 tahun, kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus lahir, orang Yahudi sudah memformulasikan bahwa mereka akan menikmati suatu saat, masa di mana mereka akan dilepaskan dari segala dosa, dari segala penyakit. Saat Kristus datang, saat anak manusia datang ke dalam dunia. Tetapi kenapa ini tidak diberlakukan kepada orang Yahudi? Kenapa Yesus berkata bukan kepada orang Yahudi? Karena konteksnya Markus ini sekali lagi dituliskan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Romawi. Konsep ini punya mereka, tetapi kenapa ini juga harus kepada orang-orang yang bukan Yahudi? Mungkin kalau dikenakan kepada orang Yahudi, orang ahli-ahli Taurat ini tidak berkomentar banyak. Tapi ini dikenakan kepada orang biasa. Kata kuncinya, kita harus bersyukur ternyata akses sudah diberikan Allah kepada semua bangsa, kepada semua suku bangsa, kepada semua orang. Anugerah Allah itu diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu kita yang hidup dalam anugerah Allah ini harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Kita bersyukur kita hidup dalam masa anugerah ini. Tapi banyak orang yang hidup dalam masa anugerah ini menyia-nyiakan anugerah Allah, tidak bertanggung jawab dengan anugerah Allah. Menggunakan anugerah Allah secara bertanggung jawab adalah bukti yang ketiga bahwa iman membangun kreativitas. Bahwa iman itu tidak mematikan kreativitas kita. Bahwa kita bisa berpengharapan dalam iman karena anugerah Allah kita gunakan secara bertanggung jawab. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ahli-ahli Taurat yang mengetahui banyak
hal tentang pengampunan dosa itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Untung Yesus adalah Allah. Di ayat yang ke-7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka dalam hati kecil mereka, sebenarnya mereka tahu ini hanya dapat dilakukan oleh Allah. Atau mungkin tidak secara verbal mereka katakan Yesus itu Allah, tapi lihat dari perbuatannya, ini perbuatan Allah. Tetapi kenapa yang mendapatkan akibat dari perbuatan Allah bukan mereka? Di ayat 8 sampai ayat yang ke-9, Yesus langsung mendamprat mereka. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus membuka wawasan mereka. Yang dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, nyelote bahwa ini yang melakukan ini Allah. Kenapa Yesus melakukan itu? Kalau dia bukan Allah kemudian melakukan itu menghujat Allah menurut mereka. Tetapi sekali lagi kalau kita buka di kitab Injil yang lain, kitab Matius, tujuannya apa? Nanti kita baca berikutnya, Yesus menggunakan perumpamaan. Tujuannya perumpamaan-perumpamaan yang buat Yesus supaya orang-orang Yahudi tidak cepat mengerti. Yang seharusnya perumpamaan itu tujuannya membuat orang lebih mudah mengerti. Tetapi penggunaan perumpamaan oleh Yesus tujuannya supaya mereka menjadi lebih bingung. Supaya apa? Supaya aksesnya itu diketahui oleh orang pada umumnya. Bukan hanya orang Yahudi yang mereka sudah tahu konsep itu 800 tahun kurang lebih sebelum Yesus datang. Yesus mengetahui pikiran ahli Taurat. Kemudian ayat 10 kalau kita baca di ayat yang ke-10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini saya sudah pernah khotbahkan di tahun lalu kalau tidak salah. Konsep anak manusia ini. Ini tidak sedang berbicara manusia punya anak. Tapi kalau kita baca Daniel pasal 6 sampai pasal 9. Daniel melihat nanti suatu saat Yahweh itu akan datang sebagai anak manusia. Maksudnya dalam pengertian pemahaman mereka, Allah itu tidak mungkin ada di antara manusia. Karena apa? Sejarah sudah mencatat. Orang Israel ketika Yahweh Tuhan memanggil Musa, Musa tidak mungkin dapat bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Hanya lewat. Tidak bisa melihat muka Tuhan karena kematian secara fisik. Kalau manusia bertemu dengan Tuhan, tidak akan pernah manusia bertemu secara fisik dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi di Daniel pasal 6 sampai pasal 9, orang Yahudi punya kerinduan yang besar. Karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan mereka dari penjajahan, dari pembuangan. Oleh karena itu bagaimana caranya mereka dilepaskan? Allah akan menjadi anak manusia. Maksudnya Allah tidak akan mungkin membinasakan mereka secara fisik, tetapi dia akan ada di tengah-tengah mereka, menyelamatkan mereka dan melepaskan mereka dari semua keterpurukan, penjajahan, penyakit, dosa sekalipun. Tetapi disebutkan kembali di ayat 10, Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi yang bergumam itu di ayat yang ke-6, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tapi sekali lagi, kalau orang-orang Yahudi laku menangkap mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Yesus, selesailah. Orang-orang di luar orang Yahudi yang tidak punya akses lagi
untuk datang kepada Yesus. Tetapi sekali lagi anugerah Allah bagi kita semua. Kita sekarang ini punya akses, punya jalan masuk kalau kita baca di kitab Ibrani untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu. Kita punya akses untuk berkomunikasi dengan Allah. Kita punya akses untuk menerima kuasa Allah. Kenapa? Karena anugerah Allah dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Kita mempunyai iman yang membangun kreativitas. Kita berpengharapan dalam iman. Kita harus menggunakan anugerah Allah itu secara bertanggung jawab. Nanti di bagian lain lagi, kalau bertemu dengan 1 Petrus pasal 2, orang Kristen disebut umat pilihan Allah. Yang seterusnya, sebelumnya itu adalah sebutan-sebutan untuk orang Yahudi, orang Israel. Tetapi sekarang itu dikenakan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi sekali lagi, itu bisa luntur predikat-predikat itu kalau orang-orang percaya tidak secara bertanggung jawab hidup di dalam anugerah Allah. Kata kuncinya sekarang kita bersyukur. Dan kita harus bertanggung jawab. Kita harus menggunakan anugerah Allah secara bertanggung jawab. Jemaat KGPM Paulus Ciputat dimanapun berada sekarang ini, gunakanlah anugerah Allah secara bertanggung jawab. Kita bersyukur kita hidup oleh karena anugerah Allah. Sekarang hiduplah bertanggung jawab dengan anugerah itu. Sampai detik ini, orang Israel, orang Yahudi masih menantikan kedatangan anak manusia yang sudah diklaim oleh Yesus bahwa dialah anak manusia itu. Tetapi sampai sekarang ini mereka belum menerima Yesus sebagai anak manusia itu. Mereka masih menantikan kedatangan anak manusia. Sekali lagi, kalau sudah bertemu dengan almarhum, inilah yang didiskusikan. Betapa orang-orang sekarang, orang Israel menantikan kedatangan anak manusia yang Yesus sudah katakan dialah anak manusia itu. Tapi orang Israel nggak percaya, tidak menerima Yesus sebagai anak manusia itu yang dapat mengampuni dosa. Kita bersyukur kita sudah dicolekkan mata kita bahwa Yesuslah anak manusia itu. Setiap saat, setiap waktu kita berpengharapan. Setiap waktu, setiap saat kita membangun kreativitas. Setiap saat, setiap waktu iman kita itu adalah iman yang berpengharapan. Nanti baca lagi dalam kitab Korintus berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Kalau Paulus katakan kalau ada orang yang tidak percaya kebangkitan Yesus, sama saja dengan semua orang yang beriman di sepanjang sejarah itu neraka. Kalau tidak percaya Yesus bangkit. Semua orang-orang yang beriman dari masa perjanjian lama, bahkan orang-orang yang kita kasihi beriman. Tapi kalau kita tidak percaya kebangkitan Yesus, mereka itu di neraka. Kita hidup karena iman, percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bukan hanya guru mengajar dengan hebat, tetapi dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan disebutkan di pasal 2 ini, Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Orang Yahudi katakan, oh kamu menghujat Allah. Yesus katakan apa? Mana lebih baik katanya. Di ayat yang ke-9. Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana lebih baik? Mana lebih mudah untuk mengatakan? Bagi seorang Allah, lebih mudah apa? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Untuk dapat membebaskan orang dari keterikatan dosa, itu pekerjaan Allah yang sesungguhnya, yang hakiki. Kalau hanya sekedar kata Yesus di sini bilang kalau kamu sakit didoakan sembuh, selesai.
Tetapi ada yang lebih substantif di sini. Dosamu sudah diampuni. Itu tidak hanya menyelamatkan secara fisik, tetapi menyelamatkan secara spiritual dari kematian yang kekal. Di dunia mungkin saja kita tidak menderita, tetapi kematian yang kekal, penderitaan yang kekal menanti di akhir zaman. Mana lebih baik, kata Yesus, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang lebih suka bebas dari penderitaan secara fisik, tapi lupa bahwa ada sesuatu yang lebih substansi dalam hidup orang di bawah kolong langit ini, adalah terbebas dari penderitaan yang kekal. Baca di seluruh Alkitab, setelah kejatuhan manusia dalam dosa, berapa sih umur manusia paling lama di dunia ini? Di Kejadian ada yang nyaris hampir 1000 tahun. Tapi apakah 1000 tahun itu kekal? Oh, ternyata tidak. Baca kitab Mazmur. Kalau ada katanya orang yang umurnya di atas 70 tahun, apa? Bunyi pemazmur. Untuk orang yang umurnya di atas 70 tahun, sudah penderitaan. Semakin kecil umur manusia, menderita. Itu apakah kekal sepanjang kita hidup di kolong langit ini? Ternyata tidak. Sewaktu singkat, seperti uap. Seperti apa lagi digambarkan dalam Alkitab, kita menumpang dalam kolong langit ini. Kalau kita tahu kekekalan itu tidak sebanding dengan penderitaan kita di bawah kolong langit ini, kita akan bersukacita, kita akan lebih excited, kata anak muda sekarang. Lebih bersemangat lagi. Siapakah yang menderita di bawah kolong langit ini? Seumur hidupnya atau selama-lamanya, kata Yesus ini, mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yang Yesus lakukan sesuatu yang sangat substansi, bahwa penderitaan yang kekal di neraka yang kekal sudah tidak dihadapi oleh orang yang lumpuh ini. Cara fisik kita syukuri kalau dua-duanya kita nikmati dalam Tuhan. Secara fisik kita terus berdoa Tuhan supaya tidak pernah sakit, supaya kita disembuhkan. Tetapi ada yang lebih substansial lagi. Ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, kita tidak pernah hanya melihat fisik saja, tapi kita melihat ada keabadian. Atau kalau ayat-ayat yang saya baca minggu lalu, ada mahkota yang Tuhan sediakan kepada kita, yang hidup dalam pertandingan iman yang benar, yang telah mengakhiri pertandingan dengan baik, berpengharapan dalam iman. Iman membangun kreativitas. Ya, kita tidak mudah untuk bersungut-sungut, tidak mudah untuk berkeluh kesah, tidak mudah untuk khawatir berkepanjangan, tidak mudah menyalahkan Allah, tidak mudah menjadikan hidup kita paling baik di bawah kolong langit ini dan orang lain setan. Tidak. Kita merendahkan diri, menggunakan anugerah Allah secara bertanggung jawab, sehingga dalam hidup kita selalu memuliakan Allah. Kalau kita melihat diri kita kelamaan, lama-lama, haleluya. Kalau orang puji kita, haleluya. Wah, dia baik, haleluya. Dipuji-puji terusan itu hal yang terjadi dalam dunia. Gampang memuji-muji orang, semakin baik dia puji terus. Tapi kalau nggak baik sedikit saja, kamu gitu aja kok bisa. Nggak dipuji sedikit pun. Kelamaan dipuji-puji, lupa diri. Orang kalau dipuji terus lupa diri. Maksudnya Allah itu yang harus dimuliakan. Tapi manusia mengkondisikan keadaan di dunia ini untuk memuji orang, sehingga Allah tidak dimuliakan lagi. Allah dikecilkan, diciutkan dalam hidup kita. Kita harus memuji Allah. Caranya bagaimana? Bagaimana iman membangun kreativitas? Bagaimana berpengharapan dalam iman? Sentralnya adalah Yesus. Menggunakan momentum. Momentum tidak lewat 2 kali. Yang kedua, menggunakan gagasan, ide yang baik, yang kreatif dalam Tuhan. Dan yang ketiga, menggunakan anugerah Allah secara
bertanggung jawab. Ini bukan hanya untuk jemaat. Khotbah ini untuk saya juga. Jangan-jangan saudara bilang, khotbahnya Denny Kilapong untuk jemaat. Tidak, ini khotbahnya untuk saya juga. Saya belajar, terus belajar, dan tidak pernah belajar. Sepanjang hidup saya belajar. Kan berarti saya sudah selesai belajar, kemudian saya mengkhotbahin Bapak Ibu. Tidak, ini pergumulan saya. Dari satu waktu ke waktu yang lain, bagaimana menggunakan anugerah Allah secara bertanggung jawab. Tidak pernah selesai PR ini. Seumur hidup saya dan kita semua. Kiranya pertanyaan besar bagi kita sekarang adalah apa yang kita percaya ketika kita melihat situasi di mana seakan-akan tiada jalan sama sekali untuk bisa kita menerobos masuk. Apa yang kita imani dalam situasi seperti ini? Itu pertanyaannya yang harus kita jawab. Sekali lagi tadi sebelum berdoa di konsistori, nih Pak Teo sudah mendoakan khotbah saya. Tuhan sudah memberi solusi. Berarti Pak Teo berpengalaman terus dengan solusi. Jalan-jalan yang dibuka oleh Allah. Di saat-saat kita tidak bisa melihat jalan, itu lagu-lagu. Nanti di lain waktu kita nyanyikan lagu itu. Tuhan selalu buka jalan dalam hidup orang-orang percaya kita semua. Terpujilah